Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi dari keterangan yang sudah kita baca dari Al-Imam Ahmad, bahwa prinsip Ahlus Sunnah tidak boleh keluar dan memberontak kepada penguasa muslimin. Para ulama menjelaskan di antaranya apa yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, bahwa al-khuruj 'alal hukam, memberontak kepada penguasa itu ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama adalah memberontak kepada penguasa dalam bentuk menjatuhkan kehormatan dan kewibawaannya di hadapan khalayak. Menjatuhkan kehormatan dan kewibawaannya di hadapan khalayak. Ini sungguhnya adalah sikap memberontak dan keluar dari ketaatan kepada penguasa muslimin. Oleh karena itu, dari dahulu, dari semenjak masa salaf sampai hari ini, kita boleh perhatikan ulama-ulama sunnah, tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang berbicara menjatuhkan kewibawaan dan kehormatan penguasa di hadapan khalayak dengan sengaja. Pada umumnya mereka menasehati penguasa secara sembunyi-sembunyi, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika seorang ingin menasehati penguasanya, maka dia harus menasehati penguasa itu secara sembunyi-sembunyi. Bainaka wa bainah, antara dirimu dengan penguasa itu saja. Makanya datang dalam riwayat hadis Iyad bin Ghum, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man arada ayyan sahalidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menasehati penguasanya, maka janganlah dia menampakkan nasihat itu secara terang-terangan. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan saya ataupun perkataan siapapun dari kalangan manusia. Nabi yang menyatakannya. Barang siapa yang ingin menasihati penguasanya, maka janganlah dia menampakkannya secara terang-terangan.
Lalu kata beliau, wal ya'khudh biyadih, hendaklah dia memegang tangan penguasanya itu. Kalau dia ingin nasihati, dia pegang tangan penguasanya. Fa in sami'a minhu fadzak, kalau dia mau mendengar dari nasihatmu, maka itulah yang diinginkan. Wa illa kana qad addal ladzi alaihi, kalau ternyata penguasa itu enggak mau mendengarkan, enggak mau menggubris apa yang kau nasihatkan kepadanya, tidak mau menerima masukanmu, tidak mau mengambil pendapatmu, kata Nabi, engkau telah menunaikan kewajibanmu. Sudah selesai. Kewajibanmu hanya menasehati saja. Ya. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di dalam sunannya, dan juga oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Zilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah. Ya. Maka Nabi tidak pernah mengajari kita untuk melakukan aksi-aksi damai yang manapun. Ya. Tidak pernah beliau mengajari kita untuk mengumpulkan massa dan menunjukkan sikap protes kepada penguasa. Apa yang diajari oleh Nabi? Kalau engkau ingin menasehatinya, jangan engkau tampakkan terang-terangan. Ya. Bila perlu engkau menasehatinya, datang ke rumahnya dalam keadaan engkau ngumpet. Jangan ada orang yang lihat. Kalau ada yang lihat, katakan, diam. Ya. Jangan sampai, apalagi kalau tercium oleh media, apalagi kalau sengaja mengundang media, apalagi melakukan apa istilahnya, konferensi pers, ya. Lah, bila perlu engkau ngumpet untuk datang ke rumahnya supaya jangan ada yang tahu, ya. Atau pura-pura pergi ke suatu tempat seolah-olah tidak ingin datang kepada penguasa itu. Begitu tidak ada orang, lewat belakang masuk, ya. Atau mungkin melalui media yang lebih aman, misalnya telepon, atau mungkin sekarang dengan WhatsApp barangkali, ya, supaya antara engkau dan dia saja yang tahu. Kalau ternyata kok dia nggak mau menerima, ya sudah, nggak usah sakit hati. Kok dia nggak mau menggubris, ya udah, nggak usah kemudian engkau melakukan hal-hal yang memberontak kepada penguasa itu, menjatuhkan kehormatannya dan kewibawaannya. Jangan engkau sebarkan apa yang sudah engkau nasihatkan kepadanya. Nggak usah cerita sama orang lain. Lah kalau kemudian nasihatinya sembunyi-sembunyi, tapi setelah itu cerita sama orang, ya podo ae. Apalagi kemudian ceritanya di media sosial, di Facebook, saya sudah datang kepada Bapak Fulan. Wah, ya. Dalam waktu hitungan detik itu sudah nyebar ke seluruh dunia. Ya, tidak seperti itu prinsip Ahlus Sunnah. Tidak demikian. Kata Nabi, fala yubdihi alaniyah, jangan dia tampakkan terang-terangan. Tidak boleh dia tampakkan terang-terangan. Ya. Makanya kalau ada seorang tokoh agama yang mengatakan bahwa dirinya mengikuti sunnah, tapi dia bicara tentang penguasa secara terang-terangan di atas mimbar, maka sungguhnya dia bukan Ahlus Sunnah atau bukan? Minimal Anda perlu ragu terhadap dia. Kalau Imam Ahmad tadi mengatakan lebih tegas lagi, dia itu ahlul bid'ah, kata Imam Ahmad. Karena biasanya yang suka menjatuhkan kewibawaan penguasa, kehormatan penguasa itu dari kalangan Khawarij atau Mu'tazilah, ahli bid'ah, bukan ahli sunnah, bukan orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ada sebuah riwayat, suatu saat ada orang yang datang kepada Usama bin Zaid, ya, yaitu Ubaidullah bin Al-Khiyar. Ubaidullah bin Al-Khiyar datang kepada Usama bin Zaid. Katanya, ataitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, aku pernah datang kepada Usama bin Zaid. Faqultu, aku berkata kepada Usama bin Zaid, ala tansahu Uthman bin Affan liyuqimal hadda 'ala al-Walid. Kenapa engkau tidak pernah menasihati Uthman bin Affan, ya, sang khalifah, untuk menegakkan hukum had atas Al-Walid? Apa jawaban Usama bin Zaid? Kata Usama bin Zaid adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Usama bin Zaid. Dia mengatakan, hal tadhun anni la unasihuhu illa amamakum? Kata Usama bin Zaid kepada Ubaidullah bin Khiyar, apakah engkau menyangka bahwa aku baru dikatakan menasehati Uthman kalau aku sudah melakukannya di hadapan kalian? Kalau aku menasehatinya terang-terangan di muka kalian, baru kalian nyatakan bahwa aku menasehati Uthman? Apakah perlu seperti itu? Ya. Itu kata Usama bin Zaid, wallah laqad nasahtuhu fi ma baini wa baina. Demi Allah, aku sungguhnya sudah menasihati Uthman bin Affan, tapi cukup antara aku dengan dia. Fima baini wa baina walam akun liaftaha baban lisyarr akunu ana awwalu man fataha. Ya. Kemudian kata beliau, aku tidak mau menjadi seseorang yang membuka pintu kejelekan kepada manusia, sehingga aku orang pertama yang membukanya. Ya. Artinya beliau tidak mau menjadi orang yang membuka pintu fitnah sehingga massa membenci penguasanya, sehingga masyarakat, rakyat ini membenci penguasanya. Siapa punya itu? Punya siapa? Hah? Nah, jadi ini adalah cara ahlus sunnah. Ya. Usama bin Zaid tidak ingin menjadi orang yang membuka pintu kejelekan. Karena kalau dia menasihati Uthman bin Affan secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai, kira-kira apa yang terjadi? Masyarakat akan benci kepadanya. Minimalnya akan jatuh kewibawaan, kehormatan Uthman bin Affan. Ya, akan jatuh. Itu minimal. Apalagi kalau ternyata Uthman bin Affan ini punya pandangan lain. Ya, ada sesuatu yang dilihatnya sebagai maslahat, kenapa dia menunda penegakan hukum itu. Nah, orang-orang ya di tengah-tengah masyarakat ini kan macam-macam cara berpikirnya, pola pikirnya itu enggak satu. Ya, pandangan manusia ini banyak gitu, sehingga di antara manusia itu ada orang-orang bodoh, orang-orang pandir, orang-orang yang enggak mengerti bagaimana menempatkan masalah, orang-orang yang tidak bisa menilai dengan pandangan yang jauh. Ada pula orang-orang yang memang sengaja ingin fitnah. Ini bahaya, sehingga gampang sekali menimbulkan kerusakan dan keburukan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga wibawa penguasanya jatuh. Ya. Makanya Usama bin Zaid tidak mau melakukan itu. Biar cukup antara aku dengan dia, cukup. Karena itu yang memang diajarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka yang mengatakan bahwa aksinya aksi damai itu, dengan orasi-orasi yang mereka buat, omongan-omongan yang mereka sebar. Sekarang ini berapa banyak orang yang benci kepada penguasa? Dari orang-orang yang mengikuti aksi damai itu, adakah di antara mereka yang masih memuliakan penguasanya? Ya, sedikit banyak pasti dia menyimpan rasa tidak suka, rasa dendam, atau rasa benci, atau rasa tidak senang kepada penguasa muslimin. Ya. Bahkan keluar dari mulut sebahagian mereka untuk menyingkirkan penguasa. Kalau ada kekuatan, Jokowi ini singkirkan saja. Ya enggak sih? Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, karena tidak pernah ada suatu sikap pemberontak yang keluar dari penguasa muslimin, melainkan pasti kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Dan itu sudah sejak masa lampau. Yang sudah jadi korbannya itu bahkan diantaranya ada orang-orang soleh. Ada orang-orang soleh yang salah dalam berijtihad sehingga keluar dari penguasa muslimin, semacam Sa'id bin Jubair, seorang ahli tafsir kenamaan, murid Abdullah bin Abbas. Dia meninggal dalam keadaan kepalanya dipenggal, kepalanya itu menggelundung sambil mengucapkan la ilaha illallah. Para ulama mengatakan dia salah dalam ijtihadnya. Kenapa dia keluar dari penguasa? Kenapa dia memberontak? Ya. Sudah banyak bumi ini dibasahi oleh darah orang-orang baik karena sikap memberontak kepada penguasa yang dimulai dengan cara menanamkan kebencian kepada penguasa. Tidaklah darah Utsman bin Affan yang membasahi bumi pada waktu itu. Dia meninggal dalam keadaan dia dibunuh oleh orang-orang yang memberontak kepada penguasa, dalam keadaan dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Itu semua dikarenakan adanya orang-orang yang menanamkan kebencian kepada penguasa. Dikumpulkan kekuatan, digalang massa. Massa kalau sudah berkumpul, ini tinggal ibaratnya kita mengumpulkan kayu bakar, ya. Tinggal siapa yang bawa korek. Kalau ada kesempatan kemudian yang bawa korek ini menyalakan koreknya, udah kebakar itu. Ya alhamdulillah saja sampai saat ini aksi-aksi damai yang menghimpun massa sedemikian banyak itu masih bisa dikendalikan. Itu termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya suatu saat ini tidak lagi damai, tidak lagi terkendali, tinggal habis kita. Coba lihat, masa nggak akan bisa dikendalikan. Kalau sudah dibakar sedikit saja hancur. Siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau nanti ada darah sekian banyak yang tertumpah, harta benda yang hancur punah, kehormatan-kehormatan yang dilanggar, siapa yang mau bertanggung jawab? Itu pertanyaannya. Siapa yang mau bertanggung jawab? Adakah tokoh-tokoh politik yang mau bertanggung jawab? Yang dengan gagah berani dia mengatakan saya yang bertanggung jawab? Atau tokoh agama yang selama ini membakar amarah massa, apakah dia mau bertanggung jawab? Ya, kalau sudah terjadi kekacauan, keonaran, keributan seperti itu, masing-masing orang mengkambing hitamkan yang lain. Itu yang terjadi. Makanya jauh-jauh hari Nabi SAW sudah mengingatkan, ya, jangan bersikap seperti itu. Makanya hadis tadi sangat penting kita hafal. Hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, ketika Nabi menyatakan as-sultan dhillullahi fil ar, penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Ya. Faman ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasanya, dia akan dihinakan oleh Allah.
Wa man akramas sultan akramahullah. Dan barang siapa yang mau memuliakan penguasanya, maka dia dimuliakan oleh Allah. Ingat hadis ini dalam hati sanubari kita yang terdalam. Makanya kita jangan suka ikut latah bicara-bicara yang buruk, yang jelek tentang penguasa, walaupun hanya sekedar berbicara bersama teman-teman kita. Udahlah, nggak usah bicara yang gitu-gitu deh. Mau ngapain kek, ya? Mau apa yang terjadi? Kalau memang itu berkaitan dengan penguasa, kita tahan lisan kita. Sudah, wis. Ya, baik dan buruknya itu, kalau memang kita punya nasihat, sampaikan secara langsung. Ya, secara sembunyi-sembunyi, nggak usah ngomong kesana kemari. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus meninggalkan sikap latah yang seperti ini, karena ini termasuk memberontak kepada penguasa. Ahlus sunnah itu menjaga lisannya dari penguasa mereka, kecuali kalau dia ingin menasihati, dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, atau dia ingin mendoakannya, maka dia akan mendoakan penguasanya dengan kebaikan. Seperti itu, ya. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dari sikap memberontak tentunya adalah khurujun bil fi'li wal qital, ya, sikap memberontak dengan tindakan dan angkat senjata. Ini sudah sampai pada tingkat yang ekstrim tentunya, ya. Ini orang-orang yang suka menjelek-jelekkan penguasa, dari tokoh-tokoh agama yang suka menjelek-jelekkan penguasa, menjatuhkan kehormatan penguasa, suka menggalang massa, ya. Kita khawatir mereka akan terbawa suatu saat angkat senjata kalau mendapatkan kesempatan. Iya. Oleh karena itu dilarang untuk kita menjatuhkan kehormatan penguasa. Tidak dengan lisan kita, tidak dengan anggota badan kita. Kok pasrah banget, Ustaz? Ya terus mau apa ente? Bukan masalah pasrah atau tidak, ya, urusan ini urusan kehormatan, harta benda, dan bahkan nyawa orang banyak, ya, nyawa orang banyak. Sekali api fitnah itu berkobar, ya, tercetus pertumpahan darah antara rakyat dengan penguasanya, atau sebaliknya antara penguasa dengan rakyatnya, ini tidak akan mudah untuk dipadamkan, ya. Korban demi korban akan berjatuhan, ya. Dan sudah sering saya katakan, cukuplah sebagai pelajaran apa yang sudah terjadi di berbagai negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Dan yang terakhir di mana? Di Syria, kejadian Aleppo, ya, Halb. Cukup itu sudah. Sebelumnya ada di Aljazair, ya. Belum lagi di Mesir dan di tempat-tempat yang lain. Itu yang ada di masa ini saja, belum di masa-masa sebelumnya. Dan sudah sejak masa lampau hal ini terus terjadi. Setiap ada pemberontakan, darah pasti tertumpah, dan tidak sedikit. Dan bukan saja darah orang-orang yang jelek, darah orang-orang yang buruk, darahnya para pemberontak, tetapi juga darah orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang suci, ya. Bahkan darah sebahagian dari para ulama. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah mengapa Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam As-Sunnah lil Khallal, di dalam As-Sunnah karya Al-Imam Al-Khallal, Imam Ahmad mengatakan lebih baik seperti ini, sabar, ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, ya, bersikap lebih hati-hati terhadap penguasa. Ini lebih baik daripada kita angkat senjata, kata beliau, menumpahkan darah kita bersama darah kaum muslimin menghadapi penguasa itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Dan orang yang suka memberontak kepada penguasa, melepaskan tali ketaatannya kepada penguasa, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meninggal dalam keadaan bangkainya adalah bangkai jahiliyah, bangkai jahiliyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Mata mitatan jahiliyah. Nah, kemudian kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa qitalul lususi wal khawariji jaizun, dan memerangi para pencuri serta orang-orang khawarij, memerangi para perampok, pencuri, penggarong, dan orang-orang khawarij yang suka memberontak kepada penguasanya, jaizun, adalah perkara yang boleh. Memerangi mereka adalah perkara yang boleh. Idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu ay yuqatila an nafsihi. Apabila para perampok, para pencuri, para penggarong, atau orang-orang khawarij, para pemberontak kepada penguasa, menghadang seseorang fi nafsihi, yang ingin merenggut nyawanya, au malihi, atau ingin merampas hartanya, falahu ay yuqatila an nafsihi, maka dia berhak untuk membela dirinya, wa malih, dan dia berhak untuk membela hartanya, wa yadfa'u anha, dan dia mencegah para pemberontak atau para perampok itu dari mengambil nyawanya dan hartanya tersebut, bikulli ma yaqdir alaih, dengan segala kemampuan yang dia bisa. Nah, jadi kalau misalnya ada perampok, penggarong, pencuri, ya, masuk ke rumah kita, kemudian dia ingin membunuh kita atau dia ingin merampas harta kita, kita berhak untuk membela diri, melakukan perlawanan, walaupun dia seorang muslim. Walaupun dia seorang muslim, kita berhak melakukan perlawanan, ya. Atau para pemberontak, karena di sebahagian al-khawarij, ya, orang-orang yang bersikap ekstrim ini tadi, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Di masa lampau orang-orang khawarij ini berpapasan dengan Khabbab bin Al-Arrad, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpapasan, mereka bunuh ini sahabat. Kebetulan dia membawa istrinya pada waktu itu, dalam keadaan sedang hamil istrinya. Mereka bunuh juga istrinya, mereka belah perut istrinya, mereka keluarkan anak dari perutnya itu. Itu khawarij. Mereka tanpa belas kasihan, ya seperti orang-orang ISIS itulah. Ya. Nah, kalau kita dihadapkan kepada situasi seperti ini, kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau memang para pemberontak, ya, para ekstremis istilahnya, ya, yang suka memberontak kepada penguasa muslimin di sebuah negeri, kemudian menghadangmu, ingin merenggut nyawamu, ingin merampas hartamu, karena mereka juga menghalalkan harta kaum muslimin. Makanya tak jarang di antara mereka itu mereka melakukan perampokan-perampokan bahkan kepada harta kaum muslimin. Tujuannya apa? Untuk dana jihad. Katanya untuk dana jihad, tapi yang dilakukan adalah perampokan. Ya. Jihad macam apa yang seperti itu? Menghalalkan darah sesama kaum muslimin dan menghalalkan harta kaum muslimin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan, kata Nabi, untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, wa aqamus shalah wa atuz zakah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum, kalau mereka sudah melakukannya, maka mereka itu telah memelihara darah mereka dan harta mereka dari aku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim itu, kata beliau alaihi salatu wassalam, ya,
inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram untuk direnggut di antara kalian, untuk ditumpahkan. Ya, tidak boleh. Beliau mengatakan ini ketika Hajjatul Wada di tanah suci di kota Mekah. Ketika beliau berkhutbah di Arafah, kahurmati yaumikum hadza, keharuman menumpahkan darah kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin, melanggar kehormatan, ya, kehormatan kaum muslimin itu laksana sucinya darah kaum muslimin, hartanya kaum muslimin dan kehormatan kaum muslimin itu, kata Nabi, kahurmati yaumikum hadza, seperti sucinya hari kalian ini, hari haji, hari Arafah. Fi syahrikum hadza, seperti sucinya bulan kalian ini. Kahurmati yaumikum hadza, seperti sucinya hari kalian ini yaitu hari Arafah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini yaitu bulan haji. Wa fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini yaitu negeri kota suci Mekah. Nah, dalam riwayat yang lain beliau menyatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min safki dima'il muslim, min safki damil muslim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada menumpahkan darah seorang muslim. Apakah para pembakar amarah massa itu tidak memperhatikan hadis-hadis yang seperti ini? Kalau ada darah seorang muslim yang tertumpah, itu berat tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan oleh Nabi, hilangnya dunia itu lebih ringan bagi Allah daripada tertumpahnya darah seorang yang muslim. Nah, maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berhak untuk melakukan pembelaan diri. Kalau ada perampok, pencuri, penggarong atau orang-orang khawarij yang suka memberontak kepada penguasanya, menghadang kita, kemudian dia ingin merenggut nyawa kita atau merampas harta kita, kata Imam Ahmad, dia berhak untuk melakukan pembelaan diri dengan semampu yang dia bisa, ya, sebisa mungkin dia melakukan pembelaan diri. Nah, kemudian kata beliau, walaysa lahu idza faraquh aw tarakuh ayatlubahum. Namun kata beliau, apabila para perampok ini tadi, penggarong atau para khawarij, para pemberontak kepada penguasa muslimin ini tadi, yang menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, memisahkan diri daripadanya dan meninggalkannya, kalau mereka sudah lari, mereka pergi, ya, maka dia tidak semestinya ayatlubahum, tidak semestinya dia mencari mereka. Ya udah, kalau dia sudah pergi, dia sudah meninggalkan kita, nggak usah diuber, gitu, nggak usah diuber. Wala yattabi'a atharahum, dan tidak perlu dia mengikuti jejak-jejak mereka, nggak perlu dia mengintai mereka. Ini kata Imam Ahmad, laisa li ahadin illal imam aw wulatul muslimin. Ya, maka yang mencari mereka dan mengikuti jejak mereka itu tidak ada seorang pun yang berhak melakukannya, kata Imam Ahmad, illal imam awlatul muslimin, kecuali seorang penguasa muslimin. Jadi kalau kita rakyat ini ada yang menghadang kita, baik itu perampok, penggarong, pencuri, atau orang-orang khawarij, orang-orang ekstrim ini tadi, semacam mungkin ya yang di Syria sana ya, orang-orang ISIS gitu, ingin merampas hartanya atau merenggut nyawanya, dia berhak membela diri dengan sebisa dia,
Ya, tapi kalau mereka sudah lari, mereka tinggalkan dia nggak usah ngejar, nggak usah nguber, nggak usah mengintai mereka. Ya, karena tidak ada yang berhak melakukan itu kecuali penguasa. Kalau penguasa muslimin, kewajiban mereka adalah memerangi para pemberontak itu. Makanya bukan suatu hal yang salah apabila penguasa kemudian menetapkan hukum tembak di tempat kepada para pemberontak, kepada orang yang menjatuhkan kewibawaan penguasa. Hukumnya eksekusi mati, tembak di tempat, dor kepalanya. Kalau dia membuat keonaran dengan membakar amarah massa, melakukan kekacauan, tembak di tempat. Itu hak penguasa. Bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW, beliau menyatakan, wallahi lain adraktuhum la aqtulannahum, demi Allah kalau aku mendapati mereka aku bunuh mereka, kata Nabi SAW. Tembak di tempat. Kalau sekarang tembak di tempat, gak usah takut dengan teriakan HAM. HAM itu bukan demi kepentingan muslimin, itu demi kepentingan kufar. Ya, penguasa-penguasa muslimin tidak perlu takut dengan teriakan HAM. HAM itu demi kepentingan kufar, bukan demi kepentingan kaum muslimin. Penguasa harus tegas, harus tegas untuk menjaga stabilitas keamanan kaum muslimin, sehingga nggak ada orang yang berani lancang bicara tentang penguasa. Itu perlu dijaga, karena itu prinsip sunnah. Kalau nggak begitu tidak ada keamanan. Coba lihat sekarang, mana keamanan itu? Mana keamanan itu? Ketika setiap orang berhak berbicara tentang penguasa dengan seenaknya, mana keamanan? Coba lihat dulu yang katanya di masa Orde Baru. Coba ada yang berani bicara tentang presiden, kalau nggak hilang di malam hari? Hilang. Tapi aman kan? Aman nggak? Nggak pernah kita dengar kekacauan-kekacauan seperti sekarang ini. Aman. Aman. Sampai banyak orang yang mengidam-idamkan, ya alangkah baiknya masa Orde Baru, ya. Sampai dibuat apa kan yang sering kita baca itu? Pilih penak zamanku toh, gitu kan. Iya, itu prinsip sunnah. Penguasa berhak untuk tegas, ya, jangan mencela-mencela, tegas saja, nggak usah takut. Ya, orang-orang yang suka membuat keonaran dan kekacauan itu, kalau memang bahayanya sangat dirasakan dampaknya kepada masyarakat muslimin, tembak aja di tempat para pemberontak itu tadi. Nah, karena itu mengganggu stabilitas keamanan kaum muslimin. Taib. Yang berhak melakukannya adalah penguasa, ya, penguasa. Ya, atau yang mewakili penguasa semacam kepolisian tentunya. Bukan orang per orang, bukan rakyat. Kemudian kata beliau, innama lahu ayyadfa'a an nafsihi fi maqamihi dzalik wa yanwi bi juhdihi alla yaqtula ahadan. Jadi hak seorang yang dihadang oleh para penggarong perampok atau oleh orang-orang khawarij adalah membela dirinya, haknya adalah membela dirinya. Fi maqamihi dzalik, di tempatnya itu. Wa yanwi bi juhdihi alla yaqtula ahadan, dan dia berniat dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembelaan diri jangan sampai dia membunuh seseorang. Ya. Harus dia niatkan ketika dia melakukan pembelaan diri kepada terhadap serangan perampok atau terhadap serangan para pemberontak, ya, itu niatnya jangan sampai membunuh seorang pun, karena apalagi kalau diketahui mereka itu masih muslimin. Fa in mata ala yadih, kalau ternyata yang melakukan serangan itu, baik itu perampok atau orang-orang khawarij yang ekstrim, ternyata mati di tangannya dalam keadaan dia sedang membela diri. Fi daf'i an nafsihi, ketika dia melakukan pembelaan terhadap dirinya. Fil ma'rakah, di dalam pergulatan itu, ya, di dalam serangan tersebut. Fa'am adallahul maktul, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan orang yang terbunuh tersebut. Artinya yang melakukan pembelaan diri tidak berdosa,
ya, tidak berdosa. Ini mendapatkan pengecualian. Nah, karena datang di dalam sebagian riwayat, atau adzan dulu, yang muadzin adzan, sebaiknya adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مرب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Taib. Jadi kalau seandainya dalam melakukan pembelaan diri itu si penyerang, baik perampok ataupun orang khawarij yang dihadapinya meninggal dunia di tangannya, ya, maka kata beliau, fa'am adallahul maktul, maka semoga orang yang terbunuh itu dijauhkan oleh Allah. Maksudnya dijauhkan oleh Allah bahwa yang terbunuh itu tempatnya di dalam api neraka. Lalu bagaimana kalau dia yang terbunuh di dalam pergulatan itu? Yang membela dirinya itu yang terbunuh. Kata Imam Ahmad, wa in qutila hadza fi tilkal hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malih rajautu lahu asy-syahadah. Kalau yang melakukan pembelaan diri ini yang terbunuh dalam kondisi itu, dalam keadaan dia sedang membela dirinya maupun hartanya, rajautu lahu asy-syahadah. Kata Imam Ahmad, justru aku mengharapkan orang itu mendapatkan mati syahid. Kama jaa fil ahadits, sebagaimana hal ini datang di dalam hadis-hadis. Subhanallah. Ya. Jadi ada dua hal di sini yang perlu kita perhatikan. Pertama, kalau seorang penguasa tugasnya untuk mengejar para pemberontak, ya, dan
mereka mempunyai hak untuk memerangi para pemberontak itu, menghabisi mereka. Bahkan Nabi SAW seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika beliau berbicara tentang Khawarij, ya, setelah beliau sebutkan tentang Khawarij, kata beliau, wallahi la in adraktuhum la aqtulannahum, demi Allah, kalau aku dapati mereka, aku bunuh mereka itu. Ya. La in adraktumuhum faqtuluhum, la in adraktumuhum faqtuluhum. Ya, kalau kalian mendapati mereka maka bunuh mereka. Dalam riwayat lain beliau menyatakan bahwa para Khawarij, para pemberontak kepada penguasa muslimin ini adalah seburuk-buruknya makhluk yang terbunuh. Ya. Seburuk-buruknya makhluk yang terbunuh di bawah kolong langit. Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan tentang mereka, kilabun nar, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Para pemberontak kepada penguasa muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Ya, tegas beliau dalam hal ini. Karena ini mengganggu stabilitas keamanan kaum muslimin. Darah orang banyak yang dipertaruhkannya. Ini pengacau. Ya, kalau sudah terjadi tragedi pemberontakan itu, agama akan terganggu tentunya. Kegiatan keagamaan pasti akan terganggu. Ya, kita ibadah pasti tidak tenang. Bahkan kehidupan keduniaan pun akan rusak. Ya, ya sekarang saja belum sampai pada tingkat terjadinya pemberontakan. Tuh akibat yang melakukan bom-bom bunuh diri, kita secara keagamaan terganggu, ya enggak? Akhirnya orang memandang buruk kepada Islam gara-gara para teroris, iya kan? Ada orang yang memang benar-benar mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah, dia bukan mau menjadi teroris, tapi dituduhnya sebagai teroris. Tuh lihat kan jenggotan tuh, teroris tuh. Tuh kan, jadi orang itu takut untuk sungguh-sungguh mengamalkan agama. Kenapa? Karena khawatir dituduh teroris. Padahal banyak dari teroris itu yang gak jenggotan loh. Iya, coba lihat. Banyak dari mereka itu yang gak pakai jubah. Ada juga di antara mereka itu bahkan yang tidak kelihatan. Penampilannya seperti orang awam biasa. Tapi kehidupan beragama terganggu karena tindakannya. Dampaknya jelek sekali. Itu masih dalam bentuk bom bunuh diri, aksi perorangan. Bayangkan kalau terjadi pemberontakan. Makanya Nabi tidak memberikan keringanan. Kalau kalian mendapati para pemberontak ini, bunuh. Ini kepada penguasa ya. Makanya Ali bin Abi Thalib memerangi para Khawarij. Beliau siapkan pasukannya, beliau perangi, beliau uber sampai habis mereka itu di dalam perang Nahrawan. Ya, sekitar 4.000 atau 6.000 mereka yang tersisa diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai mereka dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu tugasnya penguasa. Nah, karena mereka sangat merusak. Nah, bagi kita para rakyat, ini hal yang kedua. Bagi rakyat, kalau ternyata dia dihadang oleh para pemberontak ini tadi, atau mungkin oleh para perampok, ya, kalau tidak pemberontak ya perampok, penggarong. Apalagi sekarang ini banyak tindakan-tindakan kriminal. Maka salah satu dari dua hal mungkin terjadi dalam pembelaan diri. Kita membela diri kita atau harta kita, mungkin terjadi salah satu dari dua hal. Hal yang pertama, mungkin kita yang terbunuh. Hal yang kedua, atau dia yang terbunuh. Tapi yang paling penting diingatkan tadi oleh Al-Imam Ahmad, jangan sampai engkau berniat untuk membunuhnya. Itu yang paling penting. Ketika kita melakukan pembelaan diri, jangan sampai kita berniat, wah tak bunuh saja nih orang. Jangan. Tetap niat kita apa? Membela diri, membela harta kita dan nyawa kita. Kalau dihadang oleh para pemberontak ataupun oleh perampok, ya, atau dia mungkin masuk ke dalam rumah kita, niat kita hanya membela diri. Kalau ternyata terjadi dia yang terbunuh, tempatnya di dalam api neraka. Tapi kalau kita yang terbunuh, maka kematian dalam membela diri
atau membela harta adalah kematian yang disebut dengan syahid. Disebut dengan syahid. Nah, tadi Al-Imam Ahmad menyatakan sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis. Nah, di antaranya hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, suatu ketika ada seseorang, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah. Maka orang ini bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali. Ya Rasulullah, apa pendapatmu? In jaa rajulun, apabila ada seorang yang datang, yuridu akhdha mali, orang itu ingin untuk merampas hartaku. Apa kata Nabi? Fala tu'tih. Nabi katakan, jangan kau beri dia. Bukan malah kasih aja supaya engkau selamat. Enggak. Apa kata Nabi? Jangan engkau kasih. Ya. Itu yang diajari oleh Nabi. Bukan malah dikasihkan. Ini ambil. Pak, silakan Pak. Yang penting saya selamat. Jangan diapa-apain. Enggak gitu. Apa kata Nabi? Fala tu'tih. Jangan engkau beri. Jangan engkau kasih kepadanya. Ya. Lalu orang ini bertanya, tentu berarti dia harus melakukan apa? Pembelaan diri, yudafi an nafsihi. Yudafi an nafsihi wa malih. Berarti dia harus melakukan pembelaan diri terhadap nyawanya dan hartanya. Maka orang ini bertanya, qala ara'aita in qatalani. Apa pendapatmu ya Rasulullah kalau ternyata dia berusaha untuk membunuhku? Apa kata Nabi? Qatilhu, lawan dia. Lawan. Jangan pasrah, jangan nyerah, lawan dia. Ya. Ya Rasulullah, ara'aita in qatalani, ya Rasulullah, kalau ternyata dia berhasil membunuhku, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, anta syahid. Engkau akan mati syahid. Siapa yang enggak kepingin mati syahid? Pahalanya besar. Kalau ternyata dia membunuhmu, engkau mati syahid. Apa yang ditakutkan oleh seorang muslim kalau dia meninggal dalam keadaan mati syahid? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Iya kan? Anta syahid, kata Nabi. Kemudian kata orang ini, ara'aita ya Rasulullah in qataltuhu. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku yang membunuhnya? Ternyata aku yang membunuhnya. Aku membela diri, ternyata aku membunuhnya. Kata Nabi, huwa finnar. Kalau dia yang terbunuh, maka dia tempatnya di dalam api neraka Allah. Dalam api neraka. Nah, gimana kira-kira? Berani insya Allah ya? Ya, ini yang diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut, jangan takut. Kalau anda meninggal, anda syahid insya Allah. Kalau anda ternyata kok dia mati di tangan anda, dia di dalam api neraka Allah. Membela diri kok. Ya, yang penting anda jangan berniat untuk membunuhnya. Niatnya apa? Ad-difa anin nafs wal mal. Itu niatnya, yaitu membela nyawa dan harta yang kita punya. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Irwaul Ghalil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela darahnya, membela nyawanya, maka dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Nah, kalau dalam perkelahian itu kemudian ternyata dia terluka dan dia lari, jangan dikejar, wis nggak usah diuber. Jangan kemudian kita teriak-teriak, maling, maling, kejar, habisi gitu, jangan. Udah wis, kalau udah lari sudah, kata Imam Ahmad seperti itu. Ya. Nah, beliau nyatakan tadi apa?
Kalau mereka meninggalkannya, intaraku laisa lahu ayatlubahum, ya, dia tidak punya hak untuk mengejar mereka, wala yattabi atharahum, dan jangan dia mengikuti jejak-jejak mereka. Kalau lari ya sudah, ya. Lalu bagaimana? Masa dibiarkan, Ustaz? Ya jangan dibiarkan, laporkan ke polisi, ya, sebutkan ciri-cirinya, ini Pak datangnya dari arah sini, biasanya nanti ada laporan, ya, apa nama istilahnya, laporan apa, berita acara, ya. Nah, laporkan ke pihak yang berwajib, biar mereka yang memprosesnya. Kalau Anda ya sudah, kalau dia sudah lari ya sudah. Nah, Taib, ini yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad, dan ini adalah prinsip di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ingin menyebutkan beberapa kesimpulan di pertemuan yang terakhir ini, insyaallah pada kesempatan yang terakhir ini, beberapa kesimpulan tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap penguasanya dari hadis-hadis dan pembahasan yang panjang yang sudah pernah kita ambil. Pertama, anna sam'a wa ta'ah wajibatun fi kullil ahwal fi ghairi ma'siyah. Yang pertama, bahwa mendengar dan taat kepada penguasa itu wajib hukumnya dalam semua kondisi selain maksiat apapun, ya. Dan ingat bahwa setiap kita taat kepada penguasa, meskipun dalam hal-hal sederhana, mematuhi rambu lalu lintas, ya, kemudian membuat KTP, ya, atau apapun yang dibuat aturannya oleh pemerintah dan tidak ada maksiat di dalamnya, maka kalau kita niatkan itu untuk mengamalkan sunnah Nabi, di dalamnya ada pahala yang besar. Jadi kalau kita taat kepada penguasa itu bukan cuma-cuma Anda dapat pahala karena mentaati penguasa, karena itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adamul khuruj ala wulatil amr idza lam yasma'un nasihah. Yang kedua, tidak boleh kita memberontak kepada penguasa kita meskipun mereka tidak mendengar pendapat kita, meskipun mereka tidak menerima nasihat kita, meskipun mereka tidak menghiraukan hak-hak kita. Ini sekarang banyak orang yang protes, demo dan lain sebagainya hanya karena masalah haknya tidak ditunaikan. Ini enggak boleh dalam prinsip sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, anna man nasaha li wulatil amr wa ankara alaihim bit tariqati syar'iyyah faqad bari'a minadz dzam. Orang yang menasihati penguasa dan mengingkari mereka dengan cara yang disyariatkan, dia terlepas daripada dosa. Dan apa cara yang disyariatkan? Cara yang disyariatkan untuk menasihati penguasa yaitu ayyan sahahu biduni alaniyah, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, fala yubdihi alaniyah, dia tidak boleh menampakkannya secara terang-terangan, tapi hendaknya dia ya'khudh biyadih, dia memegang tangannya dan kemudian menasihatinya secara sir, secara tersembunyi. Nah, ini cara yang disyariatkan. Kalau dia sudah lakukan, dia bebas dari dosa. Berikutnya, la yajuz nashru uyubin nas wa akhta'ihim alaniyah wa fil majalis lianna fi dhalika ghibah, lianna fi dhalika ghibatan lahum wa isya'atan lil furqah wa itharatan lil fitnah. Nah, bahwasanya tidak boleh menyebarkan aib-aib manusia dan kesalahan mereka, ya, kejelekan-kejelekan manusia dan kesalahan mereka secara terang-terangan dan di tempat-tempat perkumpulan manusia, karena itu adalah ghibah, menyebarkan perpecahan dan menimbulkan fitnah. La siyama ala dhi sultan, terlebih lagi kalau itu dilakukan kepada penguasa muslimin. Boleh enggak kita menggibahi seorang muslim? Kalau kita bicara tentang kejelekan, keburukan orang di belakangnya, boleh enggak? Kalau memang benar apa yang Anda katakan, kata Nabi, Anda itu telah menggibahinya. Kalau Anda ternyata menyampaikan berita dusta tentang dia, maka berarti Anda berdusta atas namanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau benar, faqad berarti engkau telah menggibahinya. Kalau engkau tidak benar, faqad bahattahu, berarti engkau telah mendustainya.
itu seorang muslim. Bagaimana kalau yang Anda bicarakan di majelis-majelis Anda itu tentang penguasa, keharumannya lebih? Kalau muslim biasa saja nggak boleh, bagaimana dengan penguasa?